Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sista Marindi Yusuf dengan NIM 224124025 dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberi kebebasan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi juga melibatkan prinsip-prinsip penting seperti kesetaraan, kebebasan, dan keadilan yang harus dijalankan dengan baik agar pemerintah dapat mencerminkan kehendak rakyat. Kemudian, dalam konteks Indonesia, demokrasi Indonesia menjadi pedoman utama yang sangat mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebinekaannya. Selanjutnya ada konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni damos dan kratos. Damos berarti rakyat, sedangkan kratos seperti pemerintah, yakni government of the people, by the people, and for the people, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian, definisi dari konsep dasar demokrasi. Dari rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada dan bersumber dari rakyat. Kemudian oleh rakyat, yakni keberadaan pemerintah ditentukan oleh legitimasi rakyat melalui proses daulat. Kemudian dan untuk rakyat, kekuasaan yang diberikan dan diperuntukkan untuk rakyat sesuai dengan tujuan bernegara. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, partisipasi. Partisipasi adalah ketertiban warga negara dalam membentuk hak politiknya di saat pemilu. Namun, sebagai warga negara berkewajiban untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggara negara termasuk ketertiban dalam perumusan. Kemudian yang kedua yaitu inklusivitas. Inklusivitas adalah suatu pengembangan teori demokrasi yang menegaskan bahwa adanya integrasi antara masyarakat dengan sistem-sistem kenegaraan yaitu ekonomi, politik, sosial, dan alam. Selanjutnya, demokrasi dalam perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dalam perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah demokrasi yang berlandasan pada musyawarah untuk mufakat, menghargai hak asasi manusia, dan mengutamakan keadilan sosial. Dalam Pancasila, demokrasi mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi dijalankan sebagai prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan di depan hukum, dan hak-hak asasi manusia yang dilindungi. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang adil, beradab, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, penerapan demokrasi di Indonesia. Penerapan demokrasi di Indonesia mencakup pemilu langsung untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, serta perwakilan dalam lembaga legislatif, serta pengembalian keputusan melalui permusyawaratan untuk mufakat. Indonesia juga menjamin kebebasan pendapat, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi rakyat dalam mengawasi pemerintah. Tujuan utamanya adalah pemerintah yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Selanjutnya yaitu tantangan dan kelebihan sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan sistem demokrasi yang pertama yaitu polarisasi politik, di mana perpecahan pandangan politik yang tajam. Yang kedua, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat. Yang ketiga, politik uang, di mana praktik politik uang dalam pemilu. Dan yang keempat, partisipasi rendah, yaitu kurangnya keterlibatan rakyat dalam politik. Dan yang terakhir, pendidikan politik yang terbatas, di mana kurangnya pemahaman politik di masyarakat.
Kemudian, kelebihan sistem demokrasi. Yang pertama, partisipasi rakyat. Rakyat dapat memilih pemimpin dan ikut serta dalam keputusan politik. Yang kedua, kebebasan. Menjamin kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Yang ketiga, keadilan sosial. Mendorong pemerataan kesejahteraan. Dan yang keempat, kontrol kekuasaan. Ada pengawasan terhadap pemerintahan. Dan yang terakhir, pendidikan politik, di mana masyarakat lebih terinformasi dan terlibat dalam politik. Jadi, kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia. Demokrasi dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menekankan musyawarah, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demokrasi menghadapi tantangan seperti polarisasi politik, korupsi, dan rendahnya partisipasi masyarakat, sistem ini memiliki kelebihan seperti kebebasan, keadilan, dan kontrol terhadap kekuasaan. Demokrasi juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan berpihak kepada rakyat. Baik, itu saja materi demokrasi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.